Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali untuk pembahasan ilmu sharafnya sampai kepada pembahasan isim zaman dan isim makan. Isim zaman adalah kata benda yang menunjukkan pengertian waktu. Dan adapun isim makan adalah kata benda yang menunjukkan pengertian tempat. Cara membentuk keduanya, yaitu isim zaman dan isim makan, adalah mengikuti dua pola wazan. Yang pertama maf'alun dan yang kedua maf'ilun. Yang pertama, isim yang atau fi'il yang isim zaman dan makannya mengikuti pola maf'alun, ada dua kemungkinan. Yang pertama, fi'il yang mengikuti wazan yaf'ulu, ya. Jadi kalau fi'il mudhari'nya yaf'ulu yang pertama, kemudian yaf'alu, maka untuk pembentukan isim zaman dan isim makannya adalah maf'alun. Jadi kita memperhatikan fi'il mudhari'nya. Contohnya adalah untuk fi'il mudhari'nya yaktubu, ya. Yaktubu sedang atau akan menulis. Fi'il madhinya kataba, masdarnya kitabatan, kemudian isim fa'ilnya katibun, penulis, isim maf'ulnya maktubun, fi'il amarnya adalah uktub, dan fi'il nahinya la taktub. Nah, isim zaman isim makannya adalah maktabun. Arti maktabun kalau kita artikan isim zaman, yaitu waktu menulis. Sedangkan isim zaman, isim makan artinya tempat menulis. Sehingga meja tempat menulis kita artikan maktabun. Kemudian contoh yang kedua, fi'il mudhari'nya adalah yaq'udu, ya. Fi'il mudhari'nya yaq'udu. Nah, untuk fi'il mudhari'nya yaq'alu, fi'il mudhari'nya yaq'alu yang artinya sedang atau akan duduk. Masdarnya adalah qu'udan, ya, qu'udan. Kemudian arti qu'udan adalah duduk, kemudian atau kedudukan, ya. Dan isim fa'ilnya qa'idun. Isim maf'ulnya maq'udun, yang didudukan. Kemudian fi'il amarnya iq'ad, duduklah. Fi'il nahinya la taq'ad, jangan engkau duduk. Dan untuk isim zamannya maq'adun, artinya waktu duduk. Dan kalau kita artikan isim makan artinya tempat duduk. Sehingga kursi, ya, bahasa Arabnya bisa kita sebut dengan maq'adun, alias tempat duduk. Kemudian untuk fi'il mudha'af persis sama bentukannya dengan fi'il yang sahih, yaitu kita memperhatikan fi'il mudhari'nya. Contoh fi'il mudhari'nya yamurru, dari fi'il madhi marra, telah lewat. Yamurru sedang atau akan lewat.
masdarnya marran, ya, lewat atau lewatan. Kemudian isim fa'ilnya marrun, yang lewat. Isim maf'ulnya mamrurun, yang dilewati. Isim fi'il amrnya adalah murra. Fi'il nahinya la tamurra, artinya la tamurra, jangan engkau lewat. Isim zamannya mamarrun, waktu lewat. Ya, waktu lewatnya kapan misalnya, mamarrun. Kemudian kalau kita hendak membentuk isim makan dari fi'il mudhaf ini, kita menyebutkan mamarrun juga, cuman artinya tempat lewat, ya, atau mungkin kita sebut gang, ya, gang, jalan kecil itu kita bisa artikan mamarrun, tempat lewat. Kemudian untuk berikutnya fi'il yang ada huruf ilatnya, ya, terutama di sini fi'ilnya yang huruf ilatnya di akhir, yaitu nakis, ya, kemudian lafif. Nakis adalah kata kerja yang huruf ilatnya di akhir. Lafif huruf ilatnya bergandengan tengah dan akhir. Multawi kata kerja yang huruf ilatnya di awal dan di akhir. Nah, untuk bentukan fi'il atau isim zaman, isim makan dari fi'il ini, sama kita memperhatikan fi'il mudhari'nya. Contohnya yad'u, ya, artinya sedang atau akan memanggil. Fi'il madinya da'a, telah memanggil. Masdarnya yaitu du'aan atau da'watan, ya, artinya panggilan, ya, atau bisa diartikan juga du'aan, doa. Kemudian isim fa'ilnya da'in, ya, da'in yang artinya yang memanggil. Kemudian isim maf'ulnya mad'awun, yang dipanggil. Fi'il amrnya ud'u, panggillah. Dan fi'il nahinya la tad'u, jangan engkau memanggil. Nah, untuk isim zamannya dan isim makan, mad'an, yang kalau kita memaksudkan isim zaman berarti artinya waktu memanggil, dan kalau kita maksudkan isim makan artinya tempat memanggil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, untuk isim zaman dan isim makan polanya adalah maf'ilun. Jadi kalau tadi maf'alun, sekarang maf'ilun, ya, itu ain fi'ilnya di kasrah. Nah, untuk fi'il ini juga dia memiliki dua kemungkinan. Yang pertama adalah fi'il mudhari'nya yaf'ilu, atau bagi fi'il yang fi'il mudhari'nya yaf'ilu, ain fi'ilnya kasrah, maka untuk isim zaman dan isim makannya adalah maf'ilun. Contoh di sini yajlisu, yang artinya sedang atau akan duduk, ya. Fi'il madinya jalasa, telah duduk. Masdarnya julusan, ya, kedudukan. Kemudian isim fa'ilnya jalisun, yang artinya yang duduk. Isim maf'ulnya majlusun, yang artinya yang diduduki. Fi'il amrnya adalah ijlis, duduklah. Dan fi'il nahinya la tajlis, jangan engkau duduk. Untuk isim zaman dan isim makannya, kalau kita memaksudkan isim zaman, waktu duduk kita sebut majlis. Dan kalau kita hendak memaksudkan isim makan, sama bentuknya majlisun, hanya artinya tempat duduk, ya. Jadi tempat duduk bisa kita artikan
Ya, selain tadi maq'adun juga mungkin kita bisa menamakannya majlisun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, semua fi'il mu'tal misal wawi. Artinya kata kerja yang huruf ilatnya di awal, ya, tetapi dia huruf ilatnya wawu, ya. Maka bentuk isim zaman dan isim makannya adalah mengikuti wazan maf'ilun. Contohnya ya'izu, ya, sedang atau akan memberi nasihat. Fi'il madhinya wa'adha. Kemudian masdarnya wa'dhan, ya, artinya nasihat, ya. Kemudian isim fa'ilnya wa'izun, yang menasehati. Kemudian isim maf'ulnya maw'udhun, yang dinasehati. Dan fi'il amrnya idh, fi'il nahinya la ta'idh. Isim zaman isim makannya mau'idhun, isim zaman waktu nasihat, ya, dan isim makan mau'idun adalah tempat nasihat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ada beberapa pengecualian. Di antaranya yang pertama adalah beberapa kata yang di luar ketentuan di atas. Maksudnya bahwa cara menentukan isim zaman dan isim makan adalah dengan memperhatikan fi'il mudhari, ya. Contoh di sini yasjudu, ya. Kalau fi'il mudhari'nya yasjudu, maka dimungkinkan bahwa untuk isim zaman dan isim makannya adalah wazannya maf'alun. Tetapi di sini disebutkan masjidun, artinya tidak mengikuti pola yang asli, ya. Tapi ini khusus bagi fi'il yasjudu, ya. Masjidun maka artinya adalah kalau kita artikan isim zaman berarti waktu sujud, dan kalau kita artikan isim makan artinya adalah tempat sujud. Contoh lain yang dikecualikan misalnya gharaba yaghrabu. Yaghrabu di sini, ya, kalau kita artikan adalah akan terbenam, ya. Nah, untuk isim zaman dan isim makannya kita tidak menyebutnya maghrabun, ya, tetapi maghribun. Jadi maghrib ini artinya kalau kita artikan isim zaman artinya waktu terbenam, dan kalau kita artikan isim makan adalah tempat terbenam. Kemudian di sini ada beberapa latihan, silakan untuk dikerjakan untuk memperlancar pemahaman. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Barakallahu fiikum.